Ada teori bahwa G30S adalah konflik internal yang ditunggangi, bukan operasi PKI murni. Menurut sejarawan seperti John Rosa, sebenarnya Presiden Soeharto udah tahu gerakan ini bakal terjadi. Hanya dia nggak langsung bertindak waktu jenderal-jenderal diculik. Justru dia yang paling diuntungkan, jadi Panglima Angkatan Darat, lalu jadi Presiden. Halo guys, welcome back to my channel. Halo Anakos. Kalau kalian sekolah di Indonesia, pasti pernah dengar cerita soal G30 SPKI. Malam kelam, jenderal-jenderal diculik, PKI jadi tersangka utama. Tapi, apa kamu pernah mikir, gimana kalau ternyata bukan PKI yang jadi dalangnya? Gimana kalau ada kekuatan lain yang main di belakang layar? Tenang, gue bukan mau ngelantur konspirasi murahan. Tapi kita bakal kulik teori alternatif yang didukung data, dokumen, dan riset sejarah. Langsung aja, yuk kita bahas. Jadi guys, pada tahun 60-an, Indonesia lagi panas-panasnya. Ada 3 kekuatan utama, militer, Partai Komunis Indonesia alias PKI, dan Presiden Soekarno yang coba nyatuin semuanya lewat konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Tapi di balik itu semua ada ketegangan yang meletup pelan-pelan. Militer nggak suka PKI yang makin kuat. PKI juga mulai nyentil-nyentil soal angkatan kelima. Terus Soekarno masih coba berdiri di tengah-tengah. Versi resmi Orde Baru bilang PKI mau kudeta, terus culik dan habisi jenderal. Tapi masalahnya buktinya lemah. Banyak hal yang janggal, kayak contohnya penyidikan dilakukan oleh militer sendiri, terus dokumen pengadilan tertutup, dan gak ada penyelidikan independen. Bahkan beberapa pelaku di Lubang Buaya ternyata nggak punya afiliasi resmi ke PKI. Nah, kita masuk ke bagian yang serunya nih. Pertanyaannya, siapa dalangnya kalau bukan PKI? Ada beberapa nama dan teori yang mencuat. Bagaimana Letnan Jenderal Soeharto sendiri? Menurut sejarawan seperti John Rosa, Soeharto udah tahu gerakan ini bakal terjadi. Cuma dia nggak langsung bertindak waktu jenderal-jenderal diculik. Justru dialah yang paling diuntungkan. Jadi Panglima Angkatan Darat, lalu jadi Presiden. Kemudian ada juga teori yang bilang adanya CIA dan keterlibatan asing. Dokumen CIA yang dideklasifikasi tahun 1990-an nunjukin bahwa Amerika Serikat udah lama takut Indonesia jatuh ke tangan komunis. Operasi intelijen Amerika Serikat seperti di Iran dan Chili juga nunjukin pola yang mirip. Ada juga dugaan tentang faksi internal militer yang non-Soeharto atau tanpa Presiden Soeharto. Ada teori bahwa G30S adalah konflik internal militer yang ditunggangi, bukan operasi PKI murni. Kolonel Untung dari Cakrabirawa justru pasukan pengawal presiden, bukan alat PKI. Jadi PKI mungkin tahu, tapi apa mereka dalang? Atau cuma jadi kambing hitam? Sekarang kita masuk ke data dan dokumen nih. Buku Pretext for Mass Murder nyebutin nggak ada bukti langsung keterlibatan PKI sebagai organisasi. Kemudian menurut dokumen CIA bilang, the army crushed the communists because they called, not because they had proof. Artinya tuh tentara menghancurkan komunis karena mereka mampu, bukan karena mereka punya bukti. Dan menurut testimoni Ekstapol, banyak yang ditangkap cuma karena anggota organisasi afiliasi PKI, bukan terlibat G30S. Bahkan Amnesty International pernah kritik keras penghabisan massal tanpa proses hukum. Ratusan ribu orang dihabisi cuma karena dicurigai komunis. Terus, apakah PKI dalam G30S? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Tapi yang jelas, banyak versi sejarah yang belum kamu dengar. Sejarah itu ditulis oleh pemenang, tapi tugas kita, generasi sekarang, adalah kritis dan cari kebenaran. Bukan buat mengagung-agungkan PKI, tapi buat belajar dari masa lalu, supaya nggak terulang lagi. Jadi kesimpulannya, dalang dari gerakan 30S ini bisa jadi adalah orang kita sendiri. Jadi bukan resmi dari orang-orang PKI.
Nah, dan mungkin itu aja videoku kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.